Puji nama Tuhan. Selamat sore, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Saya undang jemaat untuk bagi berdiri. Kita akan mulai di materi ini. Kita akan menyanyikan lagu, kita akan perkenalkan. Haleluya. Amin. Kita akan
kehadiran Tuhan. pujian tak terbatas, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Pencobaan, ada angin persoalan, ada angin sakit penyakit, jatuh, tumbang. Gak ada ya ininya, Om Dini? Oh, lagi di itu. Ya, puji Tuhan. Sore hari ini kita mau berbicara tentang manusia baru. Amin, saudara? Sudah merasa menjadi manusia baru? Apa? Saya mah gak apa-apa kalian manusia lama aja, saya suka yang lama-lama. Kita semua pasti hampir senang terhadap sesuatu yang baru, betul? Saudara kalau pakai baju baru rasanya gimana? Rasanya pengen selfie terus. Ya, pakai baju baru kita senangnya difoto apa selfie gitu ya. Pakai tas baru, misalnya dibeliin suami, Ibu Kartini dibeliin suami, ini mah hadiah Agustusan, dikasih tas yang warna putih. Dia gak suka nonton online ya? Aduh sayang. Siapa yang suaminya suka nonton online? Nanti saya kasih pesen-pesen. Ya, kita dapat HP baru misalnya dia ulang tahun itu pasti seneng ya. Ya, kemarin ada jemaat sini yang HP-nya baru, dikasih ponakannya, seneng banget. Diinstal ini, di itu, wah pokoknya mah kayaknya exciting banget. Bahasa apa tuh excitingnya? Ya pokoknya seneng banget lah. Nah, dalam kehidupan ini saudara, seiring berjalannya waktu selalu bermunculan juga hal-hal baru ya. Semenjak pandemi corona, kita lihat orang pakai masker itu biasa, betul? Coba sebelum pandemi, kita ngelihat orang pakai masker aneh. Itu orang penyakitan apa ya? Kan yang cuma pakai masker cuma dokter ya, di rumah sakit, pokoknya tim medis lah yang suka pakai masker. Sebelum pandemi kita lihat orang pakai masker kayak orang penyakitan gitu. Kita merasa aneh gitu, tapi sekarang udah biasa. Jadi hal baru yang sudah membiasa ya. Dulu misalnya kita kalau ke restoran mintanya daftar menu, sekarang mintanya password wifi. Passwordnya apa mas? Passwordnya apa mbak? Buat anak saya biar wifi-nya gratis ya kan? Itu hal baru yang ya sesuatu yang baru gitu loh ya. Nah dulu jeans robek kita buang, sekarang jeans robek ngetren banget. Kayak saya lihat roknya ibu Ali tuh tren banget. Itu luar biasa tuh. Saya udah lama kan, tapi saya melihatnya kayak ABG lagi gitu. Ya, saya tadi dia selalu begini saya. Ya, kadang-kadang bermunculan hal baru gitu loh ya. Nah, Alkitab ingin, Tuhan tuh ingin kita tuh menjadi manusia baru. Ini kayak dua ini kita udah jadi manusia baru belum udah. Manusia baru, foto-fotonya dibuka, Power Rangers. Ya, saya lupa ini foto waktu kapan, kayaknya sebelum Masehi ya. Ya, nah dalam kekristenan kita sering mendengar istilah ini, manusia baru. Ya, Om Ferry mau jadi manusia baru. Amin. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang manusia baru? Coba kita lihat. Kolose pasal 3. Apa sih yang Alkitab catat tentang manusia baru ayat 5 sampai 10? Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10. Apa yang Alkitab catat tentang manusia baru? Nah, yang harus kita lakukan untuk menjadi manusia baru ternyata ini. Karena itu matikanlah, ya, bunuh, buang dalam diri saya dan saudara segala sesuatu yang duniawi. Ini syaratnya ternyata.
yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, syaratnya ini dulu, saudara dan saya harus mematikan segala sesuatu yang bersifat duniawi, karena dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Ketika saudara melakukan hal ini, kita bagusnya jadi manusia baru, karena syaratnya salah satunya ini. Selanjutnya apa yang dikatakan firman Tuhan? Ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah, amat terlebih atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Nah, ini dahulu ya. Saya dan saudara, ya, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Sekarang masih juga begitu kok aja. Berarti belum menjadi manusia baru. Karena Alkitab mencatat, ketika saya dan saudara menjadi manusia baru, dulu ya, kita melakukan hal-hal yang tadi. Serakah, percabulan, apa dan ini selain sebagainya. Ayat selanjutnya, Ibu Tasya. Dia kalau nggak ada mandi pendiam. Coba ada mandi, cekikikan. Tetapi sekarang, nah ini syaratnya yang berikutnya. Ketika saudara tadi kan matikan, ya, bunuh, buang, bersihkan. Ya. Sekarang kalau semua itu masih ada, buanglah semuanya ini. Nah ini aplikasinya, contohnya, yaitu apa? Marah. Oke, ini suka marah? Marah. Geram, ya, kejahatan, fitnah ya, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sudah melakukan ini? Amin. Amin. Harus bisa. Saya dan saudara pasti dimampukan untuk membuang semuanya ini. Ini sampah soalnya. Saudara kalau masih melakukan ini, saudara berarti benar-benar mencintai sampah. Ya, kita pelan-pelan sedikit-sedikit buang hal-hal seperti ini. Kalau saya suka dengar orang kalau kata-katanya kotor. Kalau di Tasya tuh, kalau ada yang transfer, saya dengerin jadi gimana gitu, saudara. Nah itu, jangan ada lagi kata-kata yang kotor, ngomongin orang, jelekin orang. Nah, saudara harus buang ya, buang sampah pada tempatnya. Ayat selanjutnya, ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara kalau masih seperti itu, malam ini minta kekuatan dari Tuhan untuk menanggalkan, melepaskan, buang pakaian-pakaian duniawi seperti itu. Nah, apa yang harus kita imani malam ini? Ayat 10. Coba apa yang dikatakan di ayat 10? Dan telah, ketika saudara menanggalkan manusia lama yang tadi, dan telah mengenakan manusia baru. Barunya bukan sekali. Kita misalnya sudah mengenakan manusia baru, udah sampai situ enggak. Tapi firman Tuhan katakan mengenakan manusia baru yang terus menerus. Saudara garis bawahi terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar holiknya. Karena apa? Kadang-kadang ada orang Kristen yang jadi manusia barunya cuma di awal tahun. Tahun baru nih, sebentar lagi 2024. Saya merasa menjadi manusia yang baru. Atau manusia barunya saudara rasakan ketika hari Natal. Wah, banyak pohon-pohon Natal. Saya merasa baru. Yesus sudah lahir di hati saya. Betul? Tapi Alkitab katakan bukan kayak gitu. Karena kadang-kadang konsep baru itu ada dua. Jadi baru yang hanya satu kali. Seperti saudara pernah dengar apa sih kalau di berita tuh breaking
Nah, breaking news. Apa tuh? Breaking news. Ya, kita dengar hari ini, terus saudara hebohnya dua hari kemudian itu nggak baru lagi, betul? Kita ngegosip misalnya, tahu nggak? Itu tuh udah 2 hari yang lalu, tahu nggak baru lagi, betul? Saudara beli sepatu misalnya, sepatunya dipakai di toko sepatu langsung dipakai, keluar dari toko sepatu kena becek, masih baru nggak sih? Udah enggak. Om Dede misalnya beli mobil baru, amin, amin, amin. Om Ferry misalnya beli motor baru, amin om, amin. Om Dede beli mobil baru, keluar dari showroom, harganya langsung turun 30%. Padahal 5 menit yang lalu baru beli. Itu barunya cuma sekali, betul? Misalnya Acak karena lagi diet, makannya apel. Acak belah apelnya di dapur, biarin aja 1 jam. Jadi apa bunda? Itu wis jadi dapur. Ini asistennya Mama Elis nih. Jadi hitam ya bu? Enggak. Oh coklat, bukan hitam berarti loh. Coklat. Nah, betul kan? Saudara kalau belah apel karena proses oksidasi biarin aja sebentar. Jadi hitam, barunya hilang ya. Kita beli baju baru, tas baru yang punya Ibu Kartini tuh, terus dicoret-coret, udah nggak baru lagi, karena barunya cuma sekali. Ya, ibu-ibu nanti pulang merengek-rengek sama suaminya, minta dibeliin tas warna merah putih, mau dipakai hari Minggu. Ya, nah banyak orang Kristen konsep barunya kayak gitu. Merasa barunya kalau ada KKR, betul? Merasa lahir barunya, manusia barunya itu kalau ada pendeta dari luar kota. Wah, saya merasa baru. Terus tiap hari kami berempat khotbah tiap minggu, Bapak Ibu nggak merasa baru? Astaga, bener ya. Ya, ada orang Kristen kayak gitu. Ibu sudah contohnya. Jadi ketika kami berkhotbah, ngekep jadi manusia lama. Bertobat ya bu. Tapi ada konsep kekristenan yang harus kita pegang. Ini barunya seperti ini, diperbaharui terus menerus. Jatuh dalam dosa diangkat lagi, diampuni, jadi baru. Betul? Sakit hati dipulihkan, hatinya diperbaharui, hatinya baru lagi. Amin. Ya, diperbaharuinya bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali. Saudara dan saya nanti nyanyi lagunya, selalu baru setiap pagi. Tiap pagi loh. Tuhan perbaharui hati saudara, pikiran saudara, segala sesuatu dalam hidup saya dan saudara diperbaharui terus menerus sehingga saya dan saudara akan bisa menuju jadi manusia baru. Jangan setahun sekali, tapi tiap pagi Tuhan perbaharui, yang lecet Tuhan sembuhkan, yang dendam, yang sakit hati, yang pikirannya kotor, perbuatan jahat, Tuhan perbaharui setiap hari. Amen. Lumayan yang aman 1 orang. Ya. Nah, ada 2 alasan. Tadinya mau 200 alasan. Cuma karena ini malam kemerdekaan, 2 alasan aja. Karena Moses mau pawai. Jadi 2 alasan aja. Mengapa banyak orang Kristen yang sangat sulit menjadi manusia baru? Ibu Suna sulit? Oh, yang jawab aja. Emang tahu dari mana, Cak? Kalau disuruh nyetir itu lagi jangan mau bu. Ya, ada 2 alasan ya. Kenapa saya dan saudara kadang-kadang sulit untuk menjadi manusia baru? Ya, pengen sih kajian, tapi susah.
Yang pertama alasannya apa? Om Ferry tahu? Apa? Katanya tahu. Lupa berarti pernah tahu. Yang pertama alasannya intimidasi iblis. Betul? Iblis itu kerjanya pagi, siang, malam. Nggak ada tanggal merah. Saudara yang kerja masih ada liburan, masih ada cuti. Iblis tuh nggak ada cuti loh. Kalau iblisnya perempuan nggak ada cuti hamil. Dia kerja siang malam. Untuk apa? Mengintimidasi saya dan saudara. Mendakwa. Kamu main musik. Ingat gak kemarin kamu habis murid? Suka ada gak di telinga saya dan saudara? Pelayanan. Kamu kan habis selingkuh kemarin sama si A. Angkat-angkat tangan. Nangis-nangis. Itu kerjaannya iblis. Apaan ke gereja, salaman-salaman shalom, shalom, padahal habis ngomongin orang, padahal habis jelek-jelekin orang. Itu intimidasi iblis. Betul? Suka nggak dengar kayak gitu? Oh, saudara paham banget ya? Hebat. Saya sering dengar kayak gitu. Di telinga saya, pelayanan, khotbah, sok-sok nasehatin orang. Apa yang kamu buat 10 tahun yang lalu? Membunuh kecoa. Lucu ketawa tuh Ibu Ali. Kamu gak ada temennya. Temennya lagi pengukuhan paskibraka di Gantar. Jadi dia gak ada teman ketawa tiwi. Kalau Bunda gak bisa diajak ketawa tiwi, Bunda serius nyatet besok ulangan ya Bunda. 10 soal, 5 ABCD, 5 esai. Kalau bisa jawab semua dapat bendera merah putih. Nah, itu kerjaannya iblis. Tiap hari dia mengintimidasi saya dan saudara. Nah, karena iblis terus mengintimidasi, nggak ada cuti, nggak ada tanggal merah, nggak ada tahun baru, nggak ada apa, dia kerja terus tiap malam, tiap saat. Dia bisikin terus itu dakwaan, kamu ini, kamu itu, kamu mencuri, kamu selingkuh, kamu pernah bohong, kamu pernah ini, kamu pernah itu. Itu kerjanya iblis, ngingetin kesalahan saya dan saudara. Sehingga akhirnya nih, kalau anak Tuhan nggak kuat, kalau disuruh Mama Elis, Bu, pelayanannya, jangan, saya masih banyak dosa. Bener kan? Suami saya aja dulu, anak saya aja dulu lah Mama Elis yang pelayan. Saya masih gak bener hidupnya. Ketika saudara ngomong gitu, itu di dunia periblisan, tepuk tangan, yes, kena dia, kemakan sama bisikan kita, tos. Itu yang terjadi. Jangan dulu Om Dewi, jangan, saya jangan pelayanan dulu, saya belum kudus. Betul? Jangan dulu, entar aja, nanti aja, kalau tahun baru, besok aja, kalau udah balik. Ingat hari Minggu saya bilang, Mama Elis, saya mau jadi singer. Apanya yang dijadiin singer kalau udah bengek begitu? Ketika kita masih sehat, gak mau jadi singer, gak mau jadi WL, gak mau megang LCD. Tapi ketika sudah di rumah sakit, sudah nafasnya sudah di ujung tanduk, baru kita memutuskan untuk melayani Tuhan. Coba dong sekarang belajar percaya diri. Kalau saudara jatuh dalam dosa, firman Tuhan bilang apa? Ngaku, nggak usah pura-pura di hadapan Tuhan. Tuhan, saya salah. Tuhan, saya melakukan ini. Tuhan, tadi siang saya begini. Ampuni saya. Firman Tuhan katakan Dia adalah Allah yang setia dan adil. Selesai. Yang suka ngingetin kesalahan siapa? Bukan Roh Kudus, si iblis. Loh, saudara kalau udah minta ampun selesai. Kalau diinget-ingetin sama iblis, jangan mau tabok
bukan Roh Kudus loh. Usir dalam nama Yesus. Simpel kok saudara. Saudara tinggal minta ampun, tapi minta ampunnya yang sungguh-sungguh ya. Jangan munafik. Jangan pakai kasih karunia untuk kesempatan berbuat dosa lagi. Amin. Kalau minta ampun benar-benar bertobat, benar-benar gak ngulangin lagi. Kalau misalnya kepleset lagi, minta ampun lagi. Pintu maafnya selalu terbuka untuk saya dan saudara. Setiap saat, terus menerus saudara diberi kesempatan untuk menjadi manusia baru. Jangan mau diomongin iblis. Jangan mau. Kamu tuh begitu dulu. Kamu tuh begini dulu. Jangan mau. Mulai sekarang untuk bisikan-bisikan yang mendakwa saya dan saudara, tutup kuping. Saya sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Saya sudah disucikan oleh darah Yesus. Ada sebuah kesaksian. Ini seorang WL, bukan Cironi, bukan. WL ini cukup terkenal ternyata sudah. Ada WL yang terkenal, ada yang ternyata ada yang WL nggak terkenal. Seperti kita ini. Oh kita terkenal ya, kita terkenal semua gelis. Karena yang ibadah siaran langsungnya ada cuma kita kan ya, betul ya. Hanya GPDI Maranatha Gelis yang masih menyiarkan ibadah online. Tepuk tangan dong. Saudara masih bisa jadi berkat lewat media sosial ini. Ya. Bersyukur saudara. Ada seorang WL cukup terkenal, berarti kita pernah lihat. Ini kesaksian. Di sebuah gereja dia WL terkenal, bahkan mungkin di YouTube ya, saya nggak tahu, sudah juga nggak tahu siapa dia. Saya cuma dengar kesaksian ini dari seorang hamba Tuhan. Dia terikat pornografi, ya, dia terikat pornografi. Jadi saudara, saking terikatnya, kenapa tante Keko ketawa? Saudara ngerti kan pornografi, jangan ketawanya nggak ngerti saya. Nggak mungkin nggak ngerti. Ya, kecuali Aci. Aci juga tahu sudah diedukasi tentang seks ya itu. Harus belajar. Jangan sampai kasih tahu dari hal-hal yang tidak benar ya. Karena seks kalau diedukasi itu jalannya benar. Saudara kalau punya anak, ajarkan jangan jadi tabu, enggak. Pendidikan seks sangat penting. Jangan anak-anak saudara tahu dari film porno, tahu dari orang lain yang nggak bertanggung jawab. Kalau saudara yang ngasih tahu, saudara bisa mengedukasi. Ya. Nah, WL ini terikat dengan pornografi. Sudah tahu? Sehari dia bisa 6 kali nonton. Itu benar-benar diikat sama iblis. Bahkan ya saudara, ketika dia mau pelayanan, ketika yang lain teman-teman pelayannya berdoa, dia melipir. Dia nggak ada CCTV. Nonton. Abis nonton ini, Shalom. Hebatnya saudara iblis. Abis nonton kayak gitu loh. Ternyata WL ini nggak apa sih ya? Dia tertuduh sudah. Dia curhat pada seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal juga. Dia curhat, Kak, saya terikat dengan pornografi. Saya merasa tertuduh. Saya merasa setiap saat saya diintimidasi oleh iblis. Saya udah didoain oleh pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan terkenal. Seperti yang ada di Haugelis ini. Saya udah doain kamu, tapi nggak berhasil. Nah, ada satu pendeta menyarankan ini. Coba kamu setiap saat klaim 2 Korintus 5 ayat 21. Coba buka aja. Coba kamu klaim. Masa sih Kak? Coba aja. Mau nyoba kan? Daripada nggak ada usaha sama sekali. Coba klaim 2 Korintus 5 ayat 21. Hah? Yang bener kan? Coba aja.
daripada dia belenggu terus. Mulai saat itu dia mencoba mengklaim ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya dan saudara begitu banyak kesalahannya, tapi dibenarkan oleh Allah. Dia mulai klaim, klaim dalam nama Yesus saya dibenarkan oleh Allah. Dalam nama Yesus saya dikuduskan, saya dibenarkan oleh Allah. Dalam nama Yesus saya mau bebas, saya mau merdeka. 11 bulan kemudian mereka ketemuan lagi, ketemu. Ya, WL ini adalah hamba Tuhan tadi. Saudara tahu apa yang terjadi? WL ini memeluk hamba Tuhan itu. Dia peluk, berhasil. Nanti kalian dong. Kau peluk kan? Nah, WL ini dia bilang gini, Kak, saya berhasil. Berhasil apa? Saya sudah terbebas dari film porno. Tadinya saya berkurang 3 kali sehari sekali, dan hari ini saya benar-benar bebas. Saudara yang terikat, nggak ada salahnya. Bukan hanya pornografi. Saudara terikat kepahitan sama seseorang, kebencian sama seseorang, nggak ada salahnya klaim ayat ini ya. Katakan terus setiap hari, katakan terus setiap saat. Karena saya dan saudara sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Bagikan kabar baik ini terhadap orang-orang yang di sekitar saya dan saudara. Ya, kalau ada orang yang terbelenggu oleh apapun, kebencian, kepahitan, iri hati, luka masa lalu, kesalahan masa lalu, tidak ada salahnya memegang ayat ini, mengklaim ayat ini. Karena ada satu pesan Yesus yang Yesus katakan sebelum dia terangkat ke surga untuk saya dan saudara. Lukas 24 ayat 46 sampai 49. Lukas 24 ayat 46 sampai 49. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Selanjutnya, dan lagi, nah ini yang harus saudara beritakannya, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, mulai dari keluarga saudara, orang-orang yang dekat dengan saudara. Berita tentang apa? Pengampunan dosa dan pertobatan. Nah ini yang harus saudara beritakan setiap saat, tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Dosa masa lalu, dosa sekarang, mungkin dosa mendatang. Saudara, kita nggak bisa menjamin hidup kita untuk tidak berbuat dosa, betul? Kita nggak mampu, ya. Nah, pengampunan dosa itu kan seperti saya katakan tadi, simple. Simpelnya kayak gini. Seperti kalau Excel mecahin gelas misalnya, ya. Prang! Terus kakaknya gini, ayo lo, dimarahin papi lo, betul? Suka gitu kan? Ini pura-puranya Aca berperan sebagai bukan sebagai iblis yang suka mendapat. Ini perang, drama. Oh, Ibu Suna. Kan Ibu Suna bukan kakaknya Excel, ya. Misalnya Excel oh ya udah, Ibu Suna misalnya lagi main di sini. Excel mecahin gelas, gelas kesayangan Om Denny. Atau Ibu Suna, ayo lo, Dede, ayo lo, betul? Iblis suka gitu kan? Ayo lo, berbuat dosa lo, ya kan? Ya kan? Mulai ada ketakutan dalam manusia. Terus datanglah Om Denny. Dia bilang, ada apa ini? Dia berperang drama. Ayo, sudah masih terus begitu. Ayo, dimarahin lo. Oh, apalagi mama yang datang, udah dimarahin lo, kan? Gitu kan? Kita kadang sudah didakwa iblis seperti itu. Datang Om Denny. Kenapa dek? Kenapa?
saya mecahin piring, gelas ya tadi. Oh salah naskah. Saya mecahin gelas. Terus kata Om Giri, kamu nggak apa-apa? Enggak, kamu nggak apa-apa. Ya udah, lain kali hati. Ibu Suna masih tetap, hayo lo. Gimana sikap Excel sekarang? Ya begini ke Ibu Suna. Pasti udah tahu kok. Ya kan? Pasti gitu, karena sudah tahu sikap papinya. Pasti gitu kan? Sesimpel itu loh kalau saudara berdosa. Saudara tinggal minta ampun, jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Kalau intimidasi iblis datang, tapi jangan berbuat dosa lagi. Ya, kalau intimidasi iblis datang, gitu, udah diampuni kok, gitu. Ya maksudnya biar masuk di otak saya dan saudara tuh sesimpel itu loh. Pengampunan dosa. Kadang-kadang orang tuh terikat, nggak tahu kebenaran. Tim pengamat aman tuh, aman. Iya, roknya bagus. Saya kayaknya nggak pede deh pakai itu. Saya bener nggak pede. Ibu badannya bagus. Ya, tapi jangan menyalahgunakan kasih karunia. Saudara kalau diampuni, jangan berbuat lagi. Itu namanya doyan. Ada hukumannya kalau doyan. Ya. Kalau kepleset berarti kan nggak sengaja, betul? Tapi kalau keplesetnya 100 kali, itu namanya doyan. Ya. Tuhan juga tahu mana yang benar-benar minta ampun dan berbuat lagi, misalnya karena kepleset, mana yang benar-benar doyan, nggak mau jadi manusia baru. Tuhan tahu. Ya, sesimpel itu kalau saudara berdosa. Saudara dengar banyak orang Kristen ya yang kepahitan sama gereja. Sering dengar nggak? Sering nggak? Orang Kristen tapi punya akar pahit sama gereja, sama orang Kristen juga. Sering dengar nggak? Ada seorang bapak kayak gitu, saudara. Jadi dia tuh kepahitan. Dia punya tim goes. Ada satu hamba Tuhan di dalamnya. Jadi dia selama goes itu ngobrolnya itu jelek-jelekin pendeta, jelek-jelekin orang Kristen, jelek-jelekin anak Tuhan. Wah, itu gereja saya itu ya. Kalau saya diberkati itu pendetanya datang minta perpuluhan. Ketika saya bangkrut gak ada yang datang. Jadi kepahitan sama orang Kristen. Ya. Orang Kristen itu senangnya nuduh-nuduh, menghakimi orang. Apaan tuh? Katanya kasih, katanya ini. Kepahitan. Tapi hamba Tuhan itu terus merangkul orang. Itu orang Kristen. Tapi Yesus kita nggak gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus buat. Karena apa? Kita masih terikat dengan dunia. Kita nggak mau lepas. Padahal Yesus kan nggak ngajarin kayak gitu. Emang Yesus ngajarin menghakimi? Emang Yesus mengajar kita untuk mendakwa orang? Enggak kan? Tapi kadang-kadang orang Kristen kayak yang punya peran kayak gitu. Ya, akhirnya pendeta ini merangkul orang Kristen yang kepahitan, terus dia rangkul. Akhirnya suatu hari di warung kopi, bapak ini nangis sejadi-jadi. Kenapa? Karena dia menyadari ada pribadi yang namanya Yesus yang merangkul, menerima dia apa adanya. Segala kepahitannya terlepas. Dia mau membuka hatinya untuk Yesus kembali. Jadi saudara, orang tuh kalau dengar kabar baik, dengar berita pengampunan dosa, pertobatan, itu ada perubahan. Bukan malah cinta dosa, enggak. Kalau kita dengar kabar baik, misalnya ibu-ibu nih, di alun-alun ada obral tas 90%. Itu ibu-ibu di tulis langsung mandi hari itu. Kemana mah? Alun-alun. Ada apa itu? Ada share 90%. Apa sih share? Ini protes mulu nih. Pengikut protestan namanya. Mah, itu antriannya panjang banget kayak ular. Enggak apa-apa kan? Yang penting saya dapat satu tas. Cuma harganya didiskon 90%.
ya kan? Orang kalau dengar sesuatu berita yang menyenangkan itu semangat, betul? Ya, hanya ibu-ibu yang gak punya keinginan aja gak mau antri. Ya kan, ibu-ibu kalau diskon baju, diskon tas, diskon sepatu pasti semangat. Apapun dilakukan untuk dapetin barang itu, apalagi mereknya yang suka kita pakai, betul? Nah kayak gitu, berita keselamatan, berita pertobatan, pengampunan dosa. Kalau saudara menjadi pembawa virus berita ini, virus kabar baik ya, itu banyak orang-orang yang akan berubah. Amin. Itu yang pertama tadi, intimidasi iblis. Saudara sering dibisik-bisikin, mulai sekarang tolak dalam nama Yesus. Yang kedua, apa yang membuat manusia susah menjadi manusia baru? Karena kita tuh sering terikat dengan pola pikir duniawi, betul? Karena pola pikir dunia itu mengenakan, menyenangkan daging. Ya, coba baca 1 Yohanes 2. Duniawi itu apa sih kajian? Orang yang selalu ingin ngejar keinginan duniawi, tapi ujung-ujungnya sombong. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ini alasan kedua kenapa banyak orang Kristen yang sulit untuk menjadi manusia baru. Nah, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, ya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini pilihan. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, nah ini saudara perhatikan ini, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup. Nah ini yang membuat orang susah untuk menjadi manusia baru. Ngejar, coba naik di ayat 16 kan. Ngejar keinginan daging, keinginan mata. Tadi saya coba searching apa sih keinginan daging. Keinginan daging itu bukan keinginan untuk makan babi terus, enggak seperti itu, ya. Jadi ya memang bisa seperti itu. Keinginan daging itu bukan soal makanan dan minuman aja, saudara. Tapi keinginan yang coba baca ayatnya aja lah. Biar saya nggak terlalu banyak ngoceh. Galatia 5, coba kan. Apa sih keinginan daging? Saudara kalau udah punya keinginan duniawi akan melahirkan perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19, coba baca. Galatia 5 ayat 19. Apa di situ dikatakan? Ya, kalau sudah ada keinginan daging, lama-lama ada perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Nah, sudah datang nih keinginan daging. Ayat 20, ya. Pasti Ibu Ali tidak tertarik. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, marah, kepentingan diri sendiri, bercira, dan roh pemecah. Hati-hati, ini perbuatan daging, ya. Daging, kita lagi ngomongin daging, ya. Hati-hati saudara dengan keinginan ini. Saudara kayaknya saya enggak, padahal sering. Sering. Ini yang disebut kita duniawi, ya. Orang Kristen sih, ke gereja sih, tapi masih suka marah-marah, betul? Orang Kristen
duniawi masih suka iri hati. Melayani Tuhan sih, main musik, WL, singer. Tapi kalau sudah bertengkar, kalah ibu tiri sama ya, pelayanan sih. Bahkan kadang-kadang ada hamba Tuhan sih. Tapi kalau diundang minta loh. Kalau dikasih gak apa-apa. Hamba Tuhan kalau pelayanan minta penerbangan first class. Untuk berapa orang? 2 orang. Padahal yang khotbah 1 orang. Minta penerbangan 2 orang. Habis itu minta hotel yang bintang 5. Terus di video, hai guys, lagi di hotel bintang 5. Pantas gak? Minta, kalau dikasih gak apa-apa. Minta sama gereja yang undang. Di foto boardingnya, ceklet. Ngomongnya pede banget ya, padahal saya belum pernah naik pesawat. Terus gak apa-apa. Tidak masalah, itu problem. Tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Kita terbangin sendiri nanti di atas. Kita bikin pesawat-pesawatan ya. Ada apa Tuhan kayak gitu loh. Minta. Saya malu dengernya. Apa Tuhan? Tapi duniawi. PK-nya ditentukan. Tahu PK? Aja nggak tahu loh, kasihan banget. Persembahan amplop, salam tempelnya. Ditentuin. Ada tarif. Hamba Tuhan tapi dunia. Saya ngeri kayak gitu. Makanya kenapa saya buka Tasya Store? Enggak promosi. Supaya hidup saya tidak terlalu duniawi ketika melayani Tuhan. Kajian khotbahnya di tempat saya. Tarif kelas A. Khotbah setengah jam tarifnya begini. Khotbah sejam tarifnya segini. Amin. Ya, tapi ada mbak kayak gitu, benar. Saya malu, semalu-malu. Makanya saya buka Tasya Store. Biar keinginan duniawi itu tidak membuat saya bisnis dalam pelayanan. Amin. Makanya Mama Elis, Om Erwin punya pekerjaan. Supaya apa? Pelayanan ini kami tidak gunakan untuk hal-hal duniawi. Amin. Malu, saudara. Ada hamba Tuhan kayak gitu. Majelis gereja sih, tapi masih suka tunduk, suka bawa firman sih, tapi masih suka marah-marah, masih suka iri, masih suka benci, dendam 10 tahun nggak berakhir. Ada loh, kayak gitu. Itu kayak sinetron tersanjung Indosiar, nggak ada ujungnya. Ingat kan? Yang udah tua-tua di sini. Yang aja kan nggak tahu sinetron tersanjung, pasti dia nggak tahu. Itu hamba Tuhan kayak gitu, pelayan Tuhan ada kayak gitu. Kenapa kamu sekolah kita kalau zaman dulu siswa-siswi ditanya kenapa saya sekolah kita? Karena saya cinta Tuhan, saya pengen tahu tentang Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan. Tapi sekarang siswa-siswi ditanya kenapa kamu sekolah kita? Biar PK-nya gede kayak almarhum Om Yoyo. Sampai gitu loh. Saudara dengarnya malu gak sebagai jemaat? Saudara punya perasaan? Malu. Ya? Jadi rubah. Jangan sampai semua yang duniawi masih kita pakai. Itu kata firman Tuhan tadi. Tanggalkan. Lepaskan semua yang duniawi. Jangan kedoknya pelayanan, tapi duniawi. Kedoknya pelayanan, tapi ngejar keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan
sederhana aja. Apa yang kita punya pakai. Saudara tuh di gereja kalau mau masuk nggak dilihatin kan? Kamu pakai sendal jepit nggak boleh masuk. Kan nggak gitu kan? Yang saudara bisa pakai ya udah, yang penting sopan. Betul? Jangan sampai kita ke gereja kayak mau show, semua dipakai. Jangan, biasa aja lah, kecuali mau kondangan nggak apa-apa, semua dipakai. Ya, sederhana aja hidup itu. Mending dianggap orang sederhana, tapi punya banyak harta. Daripada orang kaya yuk, padahal punya apa-apa sebenarnya. Itu lebih memalukan, saudara. Mendingan sederhana tapi ternyata, ya kan? Sederhana aja kayak rumah makan Padang. Medsos kita pakai untuk kabar baik. Puji Tuhan, hari ini Yesus saya luar biasa. Ya, coba jadi duta-duta pembawa kabar baik. Apa yang bisa pakai media sosial? Tante Wawa kalau lagi gunting rambut, nggak apa-apa selipin dengan kesaksian. Amin. Ya, Ibu Kartini kalau lagi belanja sayur, nggak apa-apa Bu bersaksi. Anak saya dulu tuh step. Oh nggak apa-apa. Ibu Kartini punya kesaksian luar biasa Bu. Ya, Tante Lilis, Ibu Opung Purga apalagi. Ya, punya kesaksian yang apa sih namanya, punya senjata. Kesaksian sama nasabahnya kan pasti ditanya, kemana aja Bu, udah berapa minggu, mulai dari situ bersaksi. Ya, Ibu Suna pembawa kabar baik di Belanova, Om Ferry pembawa kabar baik di Bali. Apa? Oh, Sukahati. Ya, Juan pembawa kabar baik di Pilar. Ya, iya. Jadi duta-duta pembawa kabar baik. Karena apa? Kita sudah jadi ayat terakhir. Ya, sudah itu dengan Juan. Semua konsentrasi sama Juan. Terutama yang megang sini ini. Ratapan 3 ayat 22. Ini ayat terakhir. Karena bau gorengan sudah menusuk ke hidung saya, konsennya hilang. Oh, keinginan dunia lapar. Ratapan 3 ayat 22. Itu ayat 2 memang. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, ya, tak habis-habisnya rahmatnya, ayat 23 baca, selalu baru setiap pagi, besar. Amin. Mau jadi manusia baru, diperbaharui setiap pagi. Saudara bangun tidur ada yang baru. Saudara bangun tidur kayak ibu-ibu, senang gak? Tiap bangun tidur dapat tas baru. Tiap bangun tidur ada tas merah putih. Ya. Tiap bangun tidur ada sepatu baru. Tiap bangun tidur ada duit baru. Loh, pasti senang. Semua yang baru-baru pasti saudara suka. Nah, ini firman Tuhan mengatakan kasih setia Tuhan, pengampunannya, sukacitanya, kemurahannya, kebaikannya selalu baru tiap pagi. Berarti saudara bisa jadi manusia ciptaan baru tiap pagi. Kalau saudara masih pakai manusia lama, bodoh sendiri itu namanya. Tiap pagi loh Tuhan kasih loh. Amin. Pegang itu sampai akhir menutup mata. Saya mau nambah musik. Amin. Semangat. Haleluya. Ya. Jadi manusia ciptaan baru. Jangan dengerin intimidasi iblis. Jangan duniawi, tapi sorgawi. Puji Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Kita mulai dari yang selalu baru tiap pagi ya, supaya kita diperbaharui tiap pagi, tiap hari dibaharui. Ayo bangkit berdiri jemaat Tuhan.
Jual angka, oh angkanya tidur. Ya, jadi manusia baru tiap pagi diperbaharui, terus diperbaharui. Selalu baru, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Dari awal saat kami bertemu, saat kami bertemu, kamu bekerja, ajak kami memuliakan nama-Mu. Kami mulai
sebagai pribadi-pribadi yang sudah dikoreksi oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi manusia-manusia yang baru, manusia-manusia yang diubahkan Tuhan. Kami mau bangkit dan melawan setiap intimidasi iblis, melawan pola pikir manusia dunia ini ya Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang menyertai kami siang dan malam, yang selalu membuat kami kuat menghadapi setiap permasalahan yang hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kekuatan yang masih Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami mau kuat di dalam Engkau sampai akhir hidup kami, dan kami didapati seperti emas yang murni, yang selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih berkati jemaat-Mu yang hadir. Kau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, anak menantu cucu mereka. Bahkan Tuhan setiap apa yang mereka rindukan untuk kemajuan pelayanan, untuk kemajuan Tuhan hidup mereka di dalam pekerjaan mereka. Engkau buka jalan Bapa, dan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah melayani-Mu hari ini ya Bapa. Engkau balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Setiap korban persembahan, setiap korban apapun yang mereka berikan malam hari ini, kami Tuhan boleh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alirkan kuasa kesembuhan, pulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Satu persatu kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sudah menjauhkan diri dari hadirat Tuhan, bawa mereka kembali, berikan kasih yang mula-mula atas hidup mereka, supaya mereka boleh menjadi manusia-manusia yang baru, yang diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan makan malam bersama, Tuhan memberkati makanan dan minuman yang sudah tersedia. Terus berkati atasnya menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati juga perjalanan seluruh jemaat Tuhan pulang ke rumah mereka masing-masing, aktivitas mereka di malam hari ini, bahkan sampai istirahat mereka dalam perlindungan kasih Tuhan. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan, kita terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibadah selesai, mari kita makan malam bersama.